Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustadafin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Al-babu sabi'u wal arbaun, bab yang ke-47, at-takdziru wal ighra. Takdir dan ighra. Ighra kebalikan dari takdir ya, tapi hukumnya sama. Hanya ada kekhususan dari takdir yang tidak ada pada ighra. Takdir adalah tambihul mukhatab ala amrin yajibul ikhtirazu minhu kama qala Ibnu Aqil, yaitu memperingatkan orang yang diajak bicara atau orang kedua atas suatu perkara yang wajib untuk dihindari atau dijauhi. Ini termasuk bab maf'ul bih ya, bab maf'ul bih, tetapi amilnya terkadang wajib dihapus. Amilnya terkadang wajib dihapus. Kalau kita misalnya memberikan tanbih, peringatan kepada seseorang untuk lebih cepat, ya tidak perlu pakai fi'il, langsung saja. Misalnya memperingatkan ada ular gitu, langsung ya, tidak perlu pada fi'il, awas gitu dan lain sebagainya. Di sini ada dua pembahasan atau dua bagian atau dua kelompok begitu secara global tentang wajibnya istitar atau tersembunyinya amilnya ataupun tidak, yakni tidak wajib, boleh nampak boleh tersembunyi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan iyyaka wa syarra wa nahwahu nasab muhadzirun. Muhadzirun itu orang yang memberi peringatan. Yang diberi peringatan disebut muhadzarun ya. Muhadzarun. Yang objeknya itu disebut muhadzarun bihi. Iyyaka wa syarra wa nahwahu nasaba muhadzirun. Jadi ini nasab ya. Posisinya nasab, yakni muhadir, orang yang memberi peringatan itu menasabkan lafadz iyyaka wa syarra. Misalnya iyyaka wa syarra itu mansub dengan apa? Mansubnya, amilnya bimastitaruhu wajib, dengan yang mustatirnya itu wajib, yakni wajib tersembunyi amilnya. Takdirnya misalnya gini, uhadiru iyyaka, uhadiru iyyaka, aku memberi peringatan kepadamu. Nah ini uhadiru wajib dihapus ya, uhadiru iyyaka. Wa syarra misalnya takdirnya ini misalnya ya, wa tajannab asyarra. Jadi kalau begitu i'rabnya iyyaka adalah maf'ul bih mansub ya, dengan amilnya yang wajib tersembunyi. Begitu juga kata asyarra maf'ul bih dengan fi'il atau amil yang tersembunyi.
Paham ya? Jadi termasuk bab maf'ul bih. Yaitu kurang lebih mana bait yang pertama. Iyyaka wasyarra wa nahwahu, dan semisalnya, ini semisal kata iyyaka wasyarra itu muhadirun nasoba. Nasoba muhadirun. Muhadir menasobkan. Jadi ini i'rabnya mansub sebagai apa? Maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih. Yang amilnya ini fiilnya itu wajib tersembunyi ya, istitaruhu wajib, jadi wajib tersembunyi, paham? Wajib tersembunyi. Kemudian beliau menyebutkan, merinci yang wajib tersembunyi dan yang tidak wajib. Beliau mengatakan waduna atfin da li iya unsub, li iya unsub, dan tanpa atof untuk ini ya, dan tanpa atof ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya adalah wajib tersembunyinya fiil ya. Walaupun tanpa atof ya, kalau ya takdirnya itu pakai iya, maka fiilnya wajib tersembunyi ya. Waduna atfin da li iya unsub. Da maksudnya ini adalah wajib tersembunyi. Pokoknya kalau takdir itu pakai iya, amilnya tidak boleh nampak. Intinya gitu ya, kalau pakai iya. Sama saja ya. Apakah itu berulang atau tidak berulang? Pokoknya kalau ada iya, fiilnya atau amilnya tidak boleh nampak. Paham ya Mas? Kemudian beliau mengatakan wama siwahu, dan selain itu, yakni selain pakai iya, berarti enggak pakai iya. Seperti ini ya. Doigom. Satru fi'lihi layal zama. Tersembunyi fiilnya itu tidak harus ya. Tersembunyi fiilnya itu tidak harus. Kalau pakai iya, fiilnya harus tersembunyi. Kalau tanpa iya itu dirinci. Kalau nggak pakai iya dirinci. Gimana dirinci? Illa ma'al atfi awit takrori. Kalau tanpa iya itu dengan atof, maka juga fiilnya harus tersembunyi. Atau diulang, maka fiilnya juga harus tersembunyi. Seperti ka ad-doigoma yada sari. Singa, wahai orang yang berjalan ini. Ini fiilnya wajib tersembunyi atau boleh nampak? Wajib tersembunyi. Kenapa? Karena berulang ya, karena berulang. Atau ada atof, misalnya yang dicontohkan oleh Ibnu Aqil ya. Roksaka was saif misalnya. Roksaka was saif. Roksaka was saif. Mansub dengan fiil yang tersembunyi. Ini harus tersembunyi ya, harus tersembunyi. Kenapa? Ma'al atfi, ada atofnya, ada wa. Ya. Ada wa. Itu walaupun tidak pakai iya, tapi ke atof seperti ini atau diulang seperti ini, fiilnya wajib tersembunyi ya. Kalau satu saja, yadak misalnya, roksak misalnya, awas kepalamu gitu, maka boleh tersembunyi, boleh tidak. Paham? Itu yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan bait yang berikutnya. Insya Allah bisa difahami ya baitnya. Bait yang pertama mengatakan ini hukumnya nasab gitu ya. Muhadir menasabkan, mustatirnya wajib, fiilnya wajib itu kalau pakai iya wajib mustatir, atau enggak pakai iya tapi ada atof seperti ini, roksaka wasaif misalnya, wajib tersembunyi, atau berulang, doigom wajib tersembunyi juga ya. Kalau ini berulang, ini maf'ul bih, ini taukidnya ya.
Kalau atof, maf'ul bih untuk satu fi'il, maf'ul bih untuk fi'il yang lain. Wallahu alam. Bait 625. Wasyadda iyaya, dan syad yakni keluar dari kaidah. Ini takdir juga, tapi tidak menjadi kaidah, artinya tidak boleh dikiaskan. Yaitu apa? Iyaya. Tadi pengertiannya kan takdir itu memperingatkan mukhatab, ya kan? Mukhatab itu ya ka, koma, kum, ki, koma, kunna gitu ya. Iyaka, iyakum, iyakum wa dzanna misalnya dalam hadis ya. Iyakum wa muhdatsatil umur misalnya. Nah, syart itu iyaya. Karena iyaya apa? Takdir untuk dhamir mutakalim, ya kan? Wasyadda iyaya, ada didengar dari kalam Arab, tapi enggak boleh dikiaskan, ya, itu namanya syad. Wa iyahu asyaddu, dan iyahu lebih syad lagi, ya, lebih syad lagi. Syad itu keluar dari kaidah, tidak boleh dikiaskan, ya, walaupun ada. Paham mas ya? Kan memberi peringatan itu kepada lawan bicara, nggak mungkin memberi peringatan pada diri sendiri atau memberi peringatan kepada orang yang tidak hadir saat pengucapan itu. Lebih syad lagi adalah iyahu. Kemudian beliau mengatakan, menolak orang yang mengatakan boleh dikiaskan iyaya dan iyahu. Wa an sabilil qasdi man qasa intabat, dan wa man qasa, orang yang mengkiaskan, yakni orang yang mengkiaskan iyaya dan iyahu bisa untuk takdir. Ini beliau mengatakan intabat. Intabat itu apa? Menjauh, ya, menjauh. Wadkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Intabat, menjauh. Menjauh an sabilil qasdi, dari jalan yang lurus gitu ya. Ya, ini bantahan saja. Artinya orang yang mengkiaskan iyaya dan iyahu itu telah menyimpang, ya, salah gitu ya. Qra' Mas Frendi, hakut takdziri. Hakut tahdhiri an yakuna lil mukhatabi wa syadda mati'uhu lil mutakallimi fi qawlihi ya wa an yuhdhafa wa yahdhifa ahadukul al arnaba arnab. Dan hak tahdir, ya, ketentuan takdir dia itu untuk mukhatab, ya, untuk mukhatab, kata ganti orang kedua. Dan syad datangnya untuk mutakalim, ya, adanya untuk mutakalim itu syad. Pada ucapan beliau ya berat waspadalah aku, apa, janganlah aku gitu ya, janganlah sampai aku apa? Ayah diva wa ayah apa, melihat salah seorang kalian melempar apa nih, arnab apa, kelinci, ya, kelinci. Iya, ya, artinya janganlah sampai aku ini wa ayah diva menjumpai begitu, yahdifa akadukumul arnab, salah seorang kalian itu melempar kelinci. Yahdifa itu maknanya melempar dengan batu, ya, melempar dengan semisal batu. Karena ini kalau, ya, seandainya berburu kelinci dilempar dengan batu, kalaupun kena mati ya haram juga, tidak bisa apa, tidak bisa dimakan. Gunanya apa itu ya? Kalau melempar ya pakai tombak misalnya, pakai yang besi yang apa mas, tajam gitu ya. Karena ini bisa bisa dimakan gitu. Ya, ini diriwayatkan dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini syahidnya pada kata iya, ya. Oke, lanjut mas.
wa syada minhu majil ghaibi fi qawlihi idza balagha rajulu as-sittina fa iyyahu wa iya syawabi Nggih. wala yuqasu ala syai'in min dzalika. Nggih. Dan lebih sad darinya. Dan lebih sad darinya datangnya ia untuk dhamir gaib. Ya, datangnya ia yakni takdir untuk gaib. Syad itu bukan berarti enggak ada ya, ada tapi enggak bisa dikiaskan. Terus dalam ucapan beliau, apabila seorang laki sampai 60 tahun, umur 60 tahun 60 ya. tahun, maka berartilah ia dan dari apa? Dari mendekati pemuda, para gadis. Ya. As-syawabi jamak dari syabah. Syabah artinya wanita muda ya. Syabab kalau laki-laki para pemuda, syawab itu para wanita muda. Idza balagha rajulu sittina, apabila seorang telah sampai 60 tahun, fa iyahu, maka hendaklah dia menjauhi, wa iyas syawabi, dan dari mendekati. Ini iya itu untuk memberikan makna jauh ya, hendaklah dia menjauh dari itu para gadis atau para wanita muda. Oke, terus dan tidak dikiaskan untuk atas hal itu sedikit pun dari hal itu, yaitu pada kata iyahu ya, iyahu wa iyas sawabi. Itu tahdir. Sekarang tentang igra, bait 626. Waka muhadzarin, dan seperti muhadzar, yakni yang diberi peringatan atau yang dijadikan untuk memperingatkan ya. Bila iya, tanpa iya, ij'ala mughron bihi, jadikanlah mughron bihi, yakni yang digunakan untuk igra. Mughron bihi yakni yang digunakan untuk igra. Igra adalah masdar dari agro yugri ya. Mughron bihi, jadi dia dianjurkan gitu ya. Fi kulli maqad fusila, pada setiap apa yang telah dirinci. Fi kulli, pada setiap maqad fusila, apa yang telah dirinci. Yang pertama, bahwa igra itu tidak ada kata iya ya. Igra tidak pakai iya. Paham ya Mas ya? Iya wes tidak ada dalam igra. Misalnya akhoka ya Zaid misalnya. Maksudnya itu igra, supaya Zaid itu memperhatikan saudaranya atau untuk memperbaiki hubungan dengan saudaranya. Nah itu ya, akhoka ya Zaid misalnya. Itu namanya apa? Igra. Nah, igra. Sama hukumnya dengan tahdir, yaitu apa? Kalau diulang misalnya akhoka, saudaramu ya, maka fiilnya tidak boleh nampak ya, tidak boleh nampak. Begitu juga kalau ada takror, pengulangan atof, pada atof, maka fiilnya tidak boleh nampak. Tapi kalau mufrad satu saja, fiilnya boleh nampak, boleh tidak. Sama hukumnya. Cuma kalau igra tidak ada kata iya ya. Iya udah enggak ada. Iqra Mas. Wal igra'u. Igra'u huwa amrul mukhatabi biluzumi ma yuhmadu bihi. Ya. Wa huwa katahdziri fi annahu in wujida adfun au takrarun wajaba idmaru nasibihi. Wa illa fala. Ya, wa illa fala. Ya, diartikan dulu Mas. Igraq ia adalah suatu perkara perintah Mas. Suatu perintah kepada mukhatab untuk dengan melazimi apa yang terpuji dengannya. Ya, untuk melazimi sesuatu yang terpuji. Dan ia seperti tahdzir
Dalam bahasanya apabila didapati ataf atau pengulangan wajib menyembunyikan nasabnya. Ya, misalnya kita katakan al-ghanimah itu ya. Misalnya ini di 10 awal Zulhijjah ini apa ghanimah kesempatan, al-fursah igra juga. Nah, terus dan jika tidak maka tidak. Ya, dan jika tidak ada pengulangan atau tidak ada ataf, maka tidak wajib disembunyikan fiilnya. Wala. Lanjut Mas bacanya Mas. Wala. Mas Freddy. Wala tus tak malu. Wala tus tak malu fihi iya, ya. Dan tidak digunakan dadanya iya. Ya, pada igra tidak perlu pakai iya. Famisalu ma yajibu ma'ahu idmarun nasifi qauluka akhoka ya. Dan maka contoh apa yang wajib padanya menyembunyikan nasabnya, menyembunyikan yang menasabkannya adalah perkataanmu akhoka saudaramu ya, ini ilzam akhoka ya. Nah, qauluka akhoka wal ihsana ilaihi ai ilzam akhoka ya. Dan ucapanmu saudaramu dan berbaiklah padanya, yakni lazimilah saudaramu. Ya, akhoka maksudnya lazimilah saudaramu ya. Akhoka walisan ilai lazimilah saudaramu dan berbuat baiklah kepadanya atau lazimilah berbuat baik kepadanya. Terus wa mithlu ma la yalzamu ma'ahu al-idmaru qauluka akhoka ai ilzam akhoka. Ya, boleh akhoka saja, boleh pula ilzam akhoka. Dan contoh apa yang tidak melazimi, tidak harus gitu ya. Tidak harus padanya bersama padanya menyembunyikan yang menasabkannya adalah ucapanmu akhoka, yakni lazimilah saudaramu. Iya. Paham Mas ya? At-tahdzir wal igra ya. Ini ada ya di kalam Arab, dalam hadis juga ada ya. Kalau belajar bahasa Arab itu ya, mestinya kan bahasa Arab itu kan untuk menunjang kita memahami Al-Quran. Jadi mestinya baca Al-Qurannya juga rajin ya, rajin. Karena tujuannya yaitu justru ya. Juga hadis. 6, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Al-babus saminu wal arbaun. Bab berapa ini? 48. Asmaul af'ali wal aswati. Isim-isim fi'il dan isim-isim aswat. Aswat jamak dari saut, yakni suara. Isim fi'il dan isim suara. Apa itu isim-isim fi'il? Nanti akan disebutkan ya oleh Ibnu Aqil insyaallah tentang isim fi'il pada syarahnya, yaitu alfadun taqumu maqamal af'al fid dalalati ala ma'naha wa fi amaliha. Insyaallah. Beliau mengatakan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala pada bait 627, mana ba'an fi'lin, apa yang menggantikan fi'il. Naba yakni menggantikan, naib pengganti ya, menggantikan fi'il. Ka syattana wa soh, seperti kata syattana dan soh. Syattana ada dalam Al-Quran ya, enggak ada ya, yang ada itu hayhata ya, syattana, hayhata. Syattana itu artinya jauh. Syattana, hayhata yang jauh. Syattana iftaroko ya, syattana artinya iftaroko, berpisah, terpisah. Ya, berpisah ya, atau terpisah. Wasoh dan soh. Soh bermakna uskut, diam.
Diam yakni diam dari ucapan. Huwasmu fi'lin, itu adalah isim fi'il. Adalah isim fi'il. Wa kadza awwah wa mah. Dan begitu juga kata awwah dan mah, ya. Itu juga isim fi'il. Awah itu bermakna aku sakit gitu ya, itu keluhan. Mah artinya ukfuf. Ukfuf itu diam dari berupa ini ya, gerakan atau perbuatan. Jadi gini, ada soh, ada mah. Kalau soh itu diam nggak ngomong ya, diam nggak ngomong. Kalau mah itu diam nggak gerak ya. Paham Mas? Nah, bedanya itu. Podo-podo kon meneng. Nek bahasa Indonesia apa? Ya tahanlah atau tenanglah, tahanlah dari bergerak itu ya. Nek soh itu ditahan nggak ngomong, kalau mah itu tahan nggak gerak itu, nggak banyak pola itu, nggak banyak tingkah. Ya. Kemudian beliau mengatakan di bait 628, wa ma bimakna if'al ka'amina kasur. Dan apa-apa yang bermakna if'al, mana bermakna if'al, yakni bermakna fi'il amr ya, karena rumus fi'il amr adalah if'al terutama ya. Paham Mas? Makna if'al maksudnya makna amr. Makna fi'il amr. Ka'amina seperti amin ya, ucapan kita. Amin maknanya istajib, ini fi'il amr, kabulkanlah. Kasur itu banyak. Wa ghairuhu, dan selainnya, apa selainnya? Ya selain yang bermakna fi'il amr, jadi bermakna fi'il madhi, bermakna fi'il mudhari'. Kawai seperti wai, wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Wai bermakna fi'il mudhari'. Artinya aku takjub. Wa hayhata, dan hayhata bermakna fi'il madhi, itu nazur, sedikit ataupun jarang ya. Jadi isim fi'il isim fi'il ismu fi'lil amri, ada ismu fi'il madhi, ismul fi'lil madhi. Kemudian yang ketiga ismul fi'lil mudhari'. Isim fi'il amr, contoh misalnya mah, soh. Isim fi'il madhi, gimana kita tahu maknanya itu ya? Dari Arab ya, perkataan Arab atau dari ulama lah. Misalnya syattana bermakna iftaroko, terpisah. Kemudian hayhata. Kemudian isim fi'il mudhari', misalnya awah.
Kemudian bimakna misalnya uf. Jadi ada 3 macam ya. Isim fi'il amr, yakni isim fi'il bermakna amr. Isim fi'il madi, isim fi'il bermakna madi. Isim fi'il mudhari, yakni isim fi'il bermakna mudhari. Yang fi'il amr ini, isim fi'il amr banyak dan bisa dikiaskan. Yang fi'il madi dan fi'il mudhari itu sedikit dan tidak bisa dikiaskan ya. Itu maksud makna perkataan beliau bait 628, wa ma bimakna if'al ka'amin kasur. Dan yang bermakna amr, contoh kata amin itu banyak ya. Isim fi'il amr itu banyak. Bahkan bisa dikiaskan ya, bahkan bisa dikiaskan sebagaimana akan datang insyaallah. Wa ghairuhu, dan selainnya kawai seperti wai yang bermakna mudhari, wa hayhata dan hayhata yang bermakna madi itu nazur, jarang ya, jarang. Jadi isim fi'il, kan fi'il ada berapa Mas? 3 ya, madi, mudhari, amr. Isim fi'il amr juga begitu, isim fi'il bimakna amr, isim fi'il bimakna madi, isim fa'il bimakna mudhari. Gantian ikra Ustaz. Asmaul af'al. Asmaul af'ali alfadun takumu maqamul af'ali Maqamul af'al fi dalalati ala ma'naha wa fi amaliha wa takunu bi ma'nal amri wa huwa al-kathiru fiha kama bi ma'na ukfuf wa amina bi ma'na istajib wa takunu bi ma'na madhi kasyattani bi ma'na kasyattana bi ma'na iftaraqa takulu syattana zaidun wa amrun wa hayhata bimakna ba'uda takumu hayhata al-aqiqu wa ma'nahu ba'uda wa ma'na al-mudhari'i wa bimakna al-mudhari'i ka'awahu wa bimakna awah awah bimakna atawajja'u wa wai bimakna ajaba wa kilahuma ghairu makisin. Wa qad sabaqa fil asma'i al mulazamatu linida annahu yanqasu istimalu fa'ali isma fi'lin wa mabniyan ala al-kasri min kulli fi'lin thulathiyin fatakulu darabi zaidan ay idrib wa nazali ay inzil wa katabi ay uktub wa lam yadhkuruhu al-musannifu huna istighna'an bi dhikrihi hunak. Isim fi'il adalah lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz yang berposisi ya pada posisi fi'il. Lafaz-lafaz yang berposisi pada posisi fi'il, yaitu yang menunjukkan di dalam penunjukan terhadap maknanya dan di dalam amalannya. Nah, berhenti dulu. Itu pengertian isim fi'il ya. Isim fi'il adalah alfadzun, yakni lafaz-lafaz